kalimat yang luar biasa, yaitu la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Yang dikatakan sini, realisasikan tauhid. Tidak ada Tuhan, maknanya pemilik, penguasa, ya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengurus semua langit dan bumi ini, yang mengatur pergantian siang malam, turunnya air dari awan, dari langit sana, gemerlapnya bintang-bintang, ukuran besar, berputarnya, berjalannya, ya. Tidak pernah ada yang mendahului satu sama yang lain. Kemudian yang ada di bumi, termasuk kita populasi manusia, yang menancap, yang membuat alis kita seperti ini, mata kita seperti ini, hidung, mulut, lidah, suara, bahasa, hewan-hewan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan tadi, semua yang di lautan. Semua ini teman-teman terjangkau oleh mata kita. Dan yang tidak terjangkau oleh mata kita pun, kata kuncinya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang mengurus, yang menciptakan, yang mengadakan, yang memusnahkan. Semua itu kecuali Allah. Anda sudah hafal ayat kursi tentunya sebagai seorang muslim ya. Apa yang kita baca di awal ayatnya, di awal potongan ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi semua yang di langit dan di bumi ini, terjangkau, tidak terjangkau oleh mata kita, kecuali Allah. Dia zat yang maha hidup, al-hayy, dan al-qayyum. Apa maknanya al-qayyum? Yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ini teman-teman, kalau kita realisasikan dalam kehidupan kita, maka betul-betul mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Karena kita tahu, ternyata ada Tuhan yang mengawasi semua. Ada yang menciptakan. Dan dia sudah menurunkan kitab Al-Quran dari langit. Tercatat di Lauhul Mahfuz, diturunkan sebagai syariat. Kita jadi tahu siapa Tuhan kita. Hampir seluruh ayat Al-Quran menceritakan tentang siapa itu Allah. Memperkenalkan dirinya. Ya. Kemudian juga bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya. Mana yang boleh, mana nggak boleh. Allah juga yang menggambarkan siapa manusia pertama. Adam AS dari tanah, lalu disuruh malaikat sujud kepadanya, lalu iblis menolak, lalu proses masuk ke surga, keluar dari surga, turun di bumi, dan proses turun-temurun. Kemudian Allah gambarkan tentang masalah kematian, alam barzah, kuburan kita bisa tahu, kemudian nanti di akhirat ada surga dan neraka, digambarkan secara gamblang semuanya. Lalu Allah memilih Rasul dari manusia, supaya kita mudah untuk mengikutinya. Supaya kita mudah untuk mengikutinya. Karena kalau dari kalangan malaikat, kita bingung nanti mengikuti. Ya. Malaikat mungkin tidak tidur. Malaikat mungkin tidak punya hawa nafsu. Ya. Dalam arti kata, tidak seperti manusia. Mereka itu betul-betul fokus ibadah kepada Allah. Kalau kita ada, dalam jiwa kita ada potensi keburukan dan kebaikan. Kalau malaikat cirinya mereka semuanya baik gitu. Allah ciptakan begitu. Memang untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua teman-teman sekalian akan sangat membantu kita untuk tahu, oh kita punya Tuhan. Dan kita ada di muka bumi ini ada tujuannya. Allah menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, ya, kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak menyinggung masalah ini ya. Dalam surah Az-Zariyat, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku enggak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku. Coba kita jalan teman-teman dengan akalnya dulu orang-orang ateis, supaya Anda mentauhidkan Allah ini faham. Kenapa kita mentauhidkan Allah? Kalau ada orang yang mengatakan tidak ada Tuhan misalnya, seperti orang-orang ateis, nggak ada Tuhan, ini semua terjadi begitu saja. Seperti keyakinan orang komunis, orang ateis, kan begitu mereka yakin. Baik, pertanyaan sederhana. Kalau begitu, dari mana asal muasal semua ini? Dari mana tiba-tiba ada begitu saja? Apakah tiba-tiba teman-teman sekalian makanan bisa ada di depan mata kita tanpa ada yang menghidangkannya? Kira-kira tiba-tiba ada rumah tanpa ada yang membangunnya? Tiba-tiba listrik bisa nyala tanpa ada yang mengatur, membuat
aliran listrik tersebut dan juga yang menyalakannya. Maka ini semua jelas depan mata kita. Tidak mungkin semua ini terjadi begitu saja. Banyak orang subhanallah kagum dengan pelukis. Pada saat pelukis itu melukis, misalnya Anda duduk di sebelah dia duduk di pinggir pantai, kemudian dia melukis lautan yang di depan mata dia, air kebiru-biruan, ya, kemudian langit, ada burung yang terbang, ada pohon kelapa misalnya di situ, ada awan, dia lukis, ada di sebelahnya. Kemudian dia lukis, Anda lihat mirip sekali. Kebanyakan manusia terkagum-kagum dengan pelukis tersebut. Ya. Ini sering kali kami kasih contoh supaya menyadarkan kita teman-teman sekalian. Hebat nih, bahkan lukisan yang mirip sekali dengan aslinya itu harganya mahal. Subhanallah, manusia kadang-kadang dangkal pikirannya sampai ke situ saja. Dia lupa kalau si pelukis ini hanya menciplak saja apa yang ada depan matanya. Dan lukisan yang dia buat itu hanya bisa dikenang saja. Oh, ini lukisan di pinggir pantai mana misalnya ya, di satu negara, di satu kota pada tahun sekian oleh pelukis si fulan misalnya. Oke, dipajang saja, diperjualbelikan dari tangan ke tangan pindah misalnya. Dan tidak bisa dirasakan sejuk airnya, nggak bisa dirasakan air buah kelapanya, nggak bisa dirasakan terik mataharinya, nggak bisa dengar suara kicauan burungnya, nggak bisa. Tapi di depan mata yang dia ciplak itu, tiap hari kita bisa lihat generasi demi generasi manusia merasakan hal yang sama. Kita bisa rasakan sejuknya dan air lautan, kita bisa rasakan teriknya matahari, kita bisa rasakan manisnya buah kelapa, kita bisa dengarkan kicauan burung yang berterbangan. Itu real, bergerak. Ini cuma lukisan. Mereka puji si pelukis, mereka lupa sang pencipta yang menciptakan itu. Jadi sangat tidak masuk akal sebenarnya kalau ada orang yang berfaham ateis. Karena bagaimana bisa ada sini semuanya? Nggak mungkin kalau nggak ada yang menciptakan. Bahkan dalam diri kita sendiri. Ini ada sistem, kita nggak bisa bantah. Contoh misalnya, mata digunakan untuk melihat. Telinga mendengar, ya, hidung menghirup, lidah dan mulut mengecap dan mengucap, ya, tangan menjamah, misalnya. Kemudian kaki melangkah. Kira-kira teman, ada yang bisa difungsikan ini? Misalnya mata digunakan untuk makan, telinga digunakan untuk melihat, hidung digunakan misalnya untuk mendengar. Nggak mungkin, tidak bisa. Berarti kan ada satu sistem yang ada dan kita tidak bisa bantah, kan begitu? Makanya satu orang teman-teman sekalian filosof dari negara Arab, dia selalu membantah dengan sekian banyak syairnya tentang keberadaan Tuhan Allah semasa dia hidup. Pada saat dia sudah sakit di ranjang kematian, subhanallah, ya, dia tiba-tiba saja dia mengucapkan beberapa bait syair dan dia mengatakan di depan murid-muridnya, jitu wala adri min aina jitu. Saya lahir di muka bumi ini, saya benar-benar nggak tahu dari mana asal saya. Makna katanya, perkataan dia adalah, kalau dari ibu saya dari siapa? Ibunya dari siapa? Ibunya lagi. Terus siapa yang pertama ini? Gitu loh. Dia sendiri ateis, dia menolak Tuhan, gitu kan? Tapi dia juga bingung. Kalau begitu secara akal manusia, siapa yang awal nih, gitu loh? Anda sebagai orang beriman kepada Allah sudah tahu manusia pertama Adam. Bahkan sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita ini manusia makhluk terakhir di muka bumi. Semuanya sudah ada sebelumnya. Waktu Nabi Adam AS turun di muka bumi sudah ada pohon-pohon, sudah ada hewan-hewan, sudah ada udara, sudah ada bumi ini. Bahkan jin lebih dulu daripada kita. Makanya waktu Adam AS diciptakan, iblis sudah ada. Dan Allah mengatakan, kana minal jinni. Iblis itu dari jin. Fafasaqa an amri rabbih. Tapi dia berfasik, dia durhaka terhadap perintah Tuhannya. Malaikat sudah ada, semua sudah ada. Jadi kalau ditemukan fosil-fosil hewan sekian juta tahun yang lalu, bukan mustahil. Bukan mustahil, memang penghuni-penghuni sebelum kita ada di muka bumi ini. Ini fakta lapangannya. Mereka mengatakan penduduk bumi yang paling canggih manusia. Itu orang-orang ateis mengakui itu. Kenapa? Karena kita manusia bisa buat pesawat, bisa buat kereta api, sekarang ada handphone. Entah 10-20 tahun ke depan ada apa kita nggak tahu. Karena memang 20-30 tahun yang lalu kita belum kenal apa-apa, belum kenal handphone, belum kenal yang lain-lain gitu. Ya. Saya ingat dulu waktu kami masih tahun 90-an ya, masih kuliah di Madinah, kami masih kalau telepon ke keluarga masih pakai telepon umum itu, telepon koin ya. Belum ada handphone. Baru
sekitar beberapa tahun yang lalu. Maka ini teman-teman sekalian, harusnya jadi pernah 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, belum ada semua itu. Kedepannya mungkin bisa lebih canggih lagi, gitu kan. Nah, semua yang ada ini teman-teman sekalian, sistem yang ada ini harusnya membuat kita sadar kalau pasti ada yang mengaturin. Orang-orang ateis mengatakan manusia adalah makhluk yang paling canggih. Baik, kita bicara dengan akal mereka sekarang. Kita ini adalah manusia semuanya. Baik, manusia yang dianggap paling canggih, yang mengatakan bisa buat pesawat, bisa buat segala. Saya mau tanya, siapa di antara kita teman-teman kalau anggur sudah dipetik dari tangkainya bisa ditancapin kembali? Bisa nggak? Itu aja dia paling sederhana. Atau bulu badan dia sendiri dia cabut, misalnya kayak jenggot, anggaplah rambut dicabut satu. Dia bisa tancapin lagi nggak? Itu rambut aja yang tipis. Misal contoh. Atau kuku yang sudah dia potong, dia bisa tancapin lagi nggak? Itu aja deh pertanyaan sederhana. Maka jelas sekali jawabannya, tidak bisa. Mereka tidak akan pernah mampu, saudaraku sini. Lalu dari mana populasi manusia, dari mana populasi hewan-hewan, dari mana dan mana? Muncul, ya, Darwin juga mengatakan manusia dari kera. Na'udzubillah. Kera, hewan, manusia. Sebagai orang beriman, Anda sudah punya jawabannya luar biasa. Gitu. Anda tidak perlu ikut-ikutan dengan itu. Sampai di Amerika pernah ribut antara pendukung Darwin yang mengatakan manusia dari kera dengan orang-orang waktu itu Nasrani, bukan Muslim ya. Mereka yakin ada Tuhan Allah. Ribut, cekcok, perdebatan sampai masuk pengadilan. Hakimnya bingung. Gimana caranya menengahi? Ini masalah keyakinan. Maka tiba-tiba hakimnya mengatakan, begini aja. Yang mengaku keturunan kera ke sebelah kiri saya. Yang mendukung teori Darwin pun tidak mau ke sebelah kiri, tidak mau dianggap keturunan kera. Lalu kenapa harus mengaku keturunan kera? Kera berbeda. Manusia berbeda. Dan siapa di antara kita teman-teman pernah lihat sekarang ada kera? Kalau betul manusia dari kera, harusnya sampai sekarang dong berjalan. Harusnya sampai sekarang. Siapa di antara Anda yang pernah menyaksikan kera berubah jadi manusia? Coba datangkan, mana bukti? Kalau memang itu betul terjadi, harusnya kan bisa terus terjadi, ya. Perubahan itu kan terus, jadi tidak perlu lagi manusia hamil punya anak manusia lagi, tidak, sudah dari kera selalu berubah menjadi manusia kan gitu. Burung-burung dari kadar reptil, bagaimana caranya? Ini fosil temukan beda walaupun sekian ribu tahun yang lalu tetap sama ya, burung-burung ya, reptil beda sekali. Makanya Darwin sendiri menyatakan dalam bukunya, dia pernah melewati satu tempat, ada burung merak mengepakkan ekornya dengan warna-warni. Anda sudah tahu ya, yang belum tahu burung merak bisa ketik di Google burung merak. Mohon maaf, bukan menghina, mungkin ada teman-teman gitu masih kecil belum tahu, bisa lihat atau tontonnya anak-anak, lihat bagaimana keajaiban itu. Darwin pada saat dia burung merak, dia muak dan dia meninggal dalam kondisi dia menulis di bukunya, dia mengatakan saya terus muak pada saat mengingat burung merak yang ada di hadapan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Karena biasanya dia setiap lihat hewan pasti dia bilang, oh dari ini, ditebak-tebak gitu. Menyusahkan hidup. Orang beriman subhanallah simpel. Ada Tuhanku namanya Allah, Allah menurunkan syariat, Allah mengutus utusannya Rasul, ya, pada kita Nabi Muhammad SAW, dan sebelumnya ada Isa, ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman, ada Syuaib, ada Hud, ada Saleh, ada Nuh, ada Ibrahim, banyak. Alaihimussalatu wassalam. Semuanya mengajarkan tentang ada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mentauhidkan Allah ini luar biasa teman-teman sekalian. Kita kembali kepada Ihya Abul Madi tadi, seorang filosof Arab, dia juga sempat mengatakan, jitu wala adri min aina jitu, saya ada di muka bumi, saya tidak tahu dari mana asal saya. Fa wajadtu tariq masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Saya menemukan satu sistem di depan mata saya mau nggak mau harus saya ikutin, kayak pergantian siang malam. Siapa yang bisa menggantikan, siapa yang bisa memberhentikan malam, tidak usah ada malam. Siang aja. Nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa melawan sistem lapar? Lapar aja. Siapa yang bisa melawan sistem haus? Dan coba dia ganti, misalnya, pada saat dia lapar, ya, dia tidur. Dia ganti. Pada tidur kan tuh orang kalau capek, ngantuk ya. Tetap tidak bisa. Bangun pasti lapar. Harus makan. Sistemnya makan. Kalau nggak makan nggak hilang laparnya kan begitu. Coba Anda, ini ada sistem.
Siapa yang buat sistem ini? Gak mungkin kalau nggak ada yang buat sistem ini. Kan gitu. Haus, siapa yang buat sistem? Kenapa kalau haus harus minum? Sistemnya kan begitu. Nggak bisa, kalau makan nggak bisa. Tidur nggak bisa, tetap haus. Anda bertahan, mati. Kalau tidak mau minum. Capek, tidur, istirahat. Bukan makan, Anda makan, Anda ada gunanya. Pasti ngantuk. Lama-lama kalau Anda tahan, Anda tidur di pinggir jalan. Bersin, ada yang bisa tahan bersin? Bisa, susah. Gitu. Jadi ada sistem yang tidak bisa terbantahkan, teman-teman. Subhanallah, Anda kalau mentauhidkan Allah SWT hidup tenang. Saya punya pengalaman pribadi, teman-teman. Setiap kali ada masalah apapun, seberat apapun, subhanallah, Anda kalau kembalikan kepada tauhid, ada Tuhan Allah, Anda akan tenang sekali. Karena kalau nikmat sedang melimpah pada kita, kita lagi sehat, kita lagi kuat, kita lagi ada rezeki, segala macam lah. Kita butuhkan ada pun ini. Nah, kita sadar dengan tauhid, yang ciptakan saya Allah, yang ciptakan nikmat ini Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita lagi ada musibah, cobaan apapun, seberat apapun teman-teman, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan cobaan itu Allah, yang bisa menghilangkan hanya Allah. Demi Allah teman-teman, kalau Anda pergi kepada selain Allah, tidak akan menemukan jalan keluarnya. Mustahil. Walaupun ada konsultasi dengan 1000 manusia. Orang yang bertauhid kepada Allah tenang sekali hatinya. Karena dia tinggal wudhu, sholat, mohon kepada Tuhannya. Itu kan luar biasa gitu. Jadi, merealisasikan tauhid ini bukan hal yang ringan, hal yang luar biasa. Dan terlalu banyak bukti kalau Allah itu pencipta. Terlalu banyak bukti. Yang paling baik kita kembali kepada kitab Al-Quran. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang dirinya. Dan hampir semua surah dalam Al-Quran berbicara tentang masalah-masalah seperti ini. Bisa Anda buka surah Al-Imran, surah nomor, mulai dari ayat 1-nya deh. Ya, beberapa ayat ke depan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim huruf-huruf pertama dalam Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya. Lalu Allah sebutkan tentang dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan. Enggak ada pencipta, pemilik, penguasa yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Populasi ada, memberikan makan, menurunkan hujan, menggantikan siang malam. Lalu Allah mengatakan, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran kepada Muhammad dengan sebenarnya dan membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat juga Injil. Ada kitab-kitab yang turun bisa kita baca, mengenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Sebelum Al-Quran diturunkan Taurat dan Injil menjadi petunjuk bagi manusia dan Dia menurunkan Al-Furqan. Al-Quran maksudnya ya, pembeda antara hak yang batil disilakan dengan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, tidak mau beriman pada Al-Quran, akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah maha perkasa lagi maha berat atau memiliki siksaan. Ayat 5-nya, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi, tidak juga di langit. Semua Allah tahu. Itulah Tuhan. Ayat 6-nya, Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang telah membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari mana teman-teman sekalian sperma, sel telur bertemu? Ya, kalau Anda belum tahu, Anda bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana prosesi itu. Saya pernah nonton cuplikan secara ilmiahnya, bentuk sperma seperti apa dan berapa miliar sperma itu yang tertumpahkan dari kemaluan laki-laki pada saat dia klimaks itu banyak gumpalan-gumpalannya. Itu ada miliaran sperma kecil-kecil. Dan sperma itu subhanallah secara ilmiah dipelajari oleh para ilmuwan. Ada bagian kepala, ada bagian badan, ada bagian ekor. Dan ekor itu bergerak. Jadi kayak cacing gitu, dia bergerak. Itu yang mendorong sperma masuk terus ke rahim. Gitu kan. Dan yang luar biasa sperma ini pada saat masuk di rahim, rahim itu punya sistem pertahanan zat asam yang luar biasa yang bisa menyelamatkan rahim dari serangan-serangan dari luar, penyakit-penyakit. Maka dia bisa mematikan sperma. Dari sekian miliar, sperma ini banyak yang mati. Yang lolos cuma 1, 2. Kalau 2 berarti kembar nanti ya. 1 kebanyakan. Kayak kita sekarang. Anda mayoritas manusia adalah cuma 1. Jadi kita ini pemenang dari sekian miliar ya sperma, calon sperma yang gagal.
Dan yang luar biasa secara ilmiah, dipakai kamera canggih, itu jadi nyata ya, bagaimana sperma itu jalan di rahim gitu. Pada saat dia berkumpul gitu ya, itu diadakan penelitian para ilmuwan, tapi tentu tidak diperlihatkan wanitanya, cuma kayak ada kamera, dia kayak bergerak si sperma ini di satu tempat, kemudian ada yang mati-mati, dan ada yang lolos gitu. Nah kemudian didatangkan ilustrasi ilmiahnya. Nah yang lolos ini, dia jalan teman-teman sekalian, yang luar biasa, dia seperti punya petunjuk, dia harus kemana. Jadi dia jalan terus di rahim itu. Perjalanan dia cukup jauh. Kalau kita mungkin pendek aja, tapi bagi sperma itu jauh sekali dia jalan gitu kan. Kemudian diperlihatkan juga sel telur. Sel telur itu lebih halus daripada debu. Secara ilmiah ya. Dia keluar, diproduksi dari pinggul ya, atau sisi kanan dan sisi kiri perempuan yang bertukar-tukaran setiap bulannya. Dia keluar. Dia lebih halus. Kemudian dia tuh akan jalan di sisi rahim. Di sisi rahim itu ada rambut-rambut halus, secara ilmiah diperlihatkan waktu itu ya. Kemudian sel telur ini akan dibawa, dan rambut-rambut ini subhanallah searah semuanya. Ya, seperti ditiup oleh angin, itu searah. Ini ilustrasi ilmiahnya ya, tidak diperlihatkan aslinya sebenarnya. Tapi dilihatkan sel telur itu jalan, dia bilang, kata para ilmuwan tersebut, kalau seandainya, ini asalnya dari bahasa asing ya, kalau seandainya satu saja rambut-rambut yang berjejer yang akan menukil sel telur itu lawan arah, dalam arti kata bukan searah dia, seirama, jadi kayak pohon yang berjalan searah begitu, sehingga sel telur ini bisa jalan terus menuju ke depan, maka mungkin sel telur tidak akan sampai. Tapi kuasa Allah dia akan jalan, kemudian dia akan melekat di salah satu sudut rahim, lipatan rahim, itu yang seperti dapat perintah dia harus ke situ. Dan yang luar biasa, sperma tadi jalan sampai mengetahui, seperti ada sinyal, dia bisa menangkap di mana sel telur itu. Itu luar biasa itu ya, secara ilmiah. Kemudian pada saat ketemu, maka para ilmuwan mengatakan, di sini diadakan penelitian lagi. Pada saat ketemu, sperma kan punya ekor yang bergerak tuh. Bagaimana dia? Kalau dia masuk ke sel telur dan ekornya tetap ada, maka dia akan merusak sel telur itu. Subhanallah, pada saat dia melengket di dinding sel telur itu, maka ekornya akan terlepas. Siapa yang melakukan proses ini teman-teman sekalian? Luar biasa gitu Allah katakan tadi. Dia membentuk kalian di dalam rahim itu. Kemudian nanti setelah masuk, dia membolongi sel telur itu, maka bagian kepala sperma akan terbuka dan di dalamnya ada inti sperma. Lebih kecil lagi. Nah itu pada saat ketemu nanti akan terjadilah interaksi antara sel telur sama sperma ini sampai berubah menjadi gumpalan darah, sampai menjadi daging, sampai menjadi bentuk, dan itu membentuk teman-teman tulang, kepala, tengkorak manusia, kemudian semua rangka-rangka tubuhnya, kemudian mulai terbentuk bola matanya, otot-otot, urat saraf, dan seterusnya, sampai kulitnya, ya, sampai rambutnya, semua begitu. Siapa orang yang bisa mengatakan dia yang buat ini teman-teman? Tidak ada yang pernah mengaku kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Anda buka lagi surah Al-An'am, surah nomor 6, kita lihat ayat 1-nya misalnya, ayat 2, dan seterusnya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-An'am surah nomor 6 ayat 1. Kita mulai dari ayat 1 maksud saya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Gitu kan? Tidak usah bicara menciptakan langit dan bumi. Manusia suruh tolak saja hausnya tadi. Dan suruh dia alihkan dari selain minum. Ada nggak sistem itu? Dia bisa buat nggak sistem lain? Tidak bisa. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, siang dan malam. Namun orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Lalu Allah bilang, huwallazi khalaq, ini ayat 3, ayat 2-nya. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman 'indah thumma antum tamtarun. Dialah yang telah menciptakan kamu dari tanah, sudah itu ditentukanlah ajal kematianmu. Semua kita pasti akan mati. Siapa yang bisa tolak kematian? Dan ada lagi satu ajal ada di sisinya yang dia sendiri yang mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang bangkit tersebut, artinya akan dibangkitkan kita pada saat sudah mati itu. Ayat 3-nya, wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah yang berhak disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan atau nampakkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Ayat 4-nya,
Wa ma ta'ti min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Namun sayangnya, tidak ada satu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling darinya atau mendustakannya. Ya. Terus mereka digambarkan Allah SWT, dan ini cukup panjang ya ayat-ayat ini. Saya ambil potongan-potongan awalnya saja ya. Kemudian juga kita bisa lihat dalam surah Yunus, surah nomor 10. Kita lihat ayat 1 misalnya. Ini saya coba ambil di awal-awal ayat saja ya. Hampir semua Al-Quran itu isinya memperkenalkan tentang Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Yunus surah nomor 10 dari ayat 1-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, mengandung ilmu, pengetahuan. Ayat 2-nya, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Patutkah menjadi kebenaran, patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka akan mempunyai kedudukan tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sungguhnya orang ini atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Lalu Allah menjelaskan, kalau yang utus Muhammad adalah ini loh, ayat 4, ayat 3-nya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yudabbirul amr, ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Dzalikumullahu rabbukum fa'budu afala tadhakkarun. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah yang menciptakan kalian, yang mengadakan malam dan siang, menurunkan hujan. Semua yang tadi kita panjang lebar jelaskan ini adalah Allah. Allah bilang itu. Nama Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy singgasananya untuk mengatur segala urusan. Tidak seorang pun yang akan memberikan syafaat pertolongan kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itu adalah Allah, Tuhan kalian, maka sembahlah dia, patuh dan tunduk kepada dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Di ayat 4-nya, ilaihi marji'ukum jami'a wa'adallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziya alladhina amanu wa 'amilus solihati bil qista walladhina kafaru lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Hanya kepadanya lah kamu semuanya akan dikembalikan. Kita mati dan kita akan dibangkitkan kepada Allah sebagai janji yang benar dari Allah. Ya. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya atau menghidupkan kembali sesudah berbangkit, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman yang panas dan adab yang pedih disebabkan tentang kekafiran mereka. Lalu Allah jelaskan di ayat 5-nya, huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Ini Allah gambarkan tuh matahari yang kita rasakan triknya. Siapa yang buat? Allah bilang saya yang buat itu. Dan siapa yang pernah mengaku buat? Fir'aun pun dari kalangan manusia yang pernah mengaku sebagai Tuhan, dia tidak pernah bisa, teman-teman sekalian, mengatakan, dia tidak akan pernah bisa mengatakan dia yang membuat matahari. Dan juga ditetapkan oleh Allah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Di ayat 6-nya, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Dan sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang. Bagaimana bisa malam datang dan siang malam? Dan tidak ada orang yang bisa nolak ini, harus ikuti sistem ini. Dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, bintang-bintang, hujan yang turun, burung-burung yang berterbangan, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertakwa. Jadi Allah ingatkan ini. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran ini, kalau kita telusuri terus akan seperti itu. Ya. Kemudian teman-teman sekalian juga bisa melihat ya, surah Ar-Ra'd. Ya, surah Ar-Ra'd ini surah nomor 13 ya. Kita bisa lihat dari ayat 1-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif Lam Ra. Awal-awal huruf Al-Qur'an ini Allah yang lebih tahu makna itu, nama lainnya surah itu ya. Ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu adalah benar.
Akan tapi kebanyakan manusia tidak mau beriman kepadanya, tentang Al-Qur'annya. Lalu Allah jelaskan, yang turunkan Al-Qur'an ini loh. Nah, ayat 2-nya. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha, thumma istawa 'alal 'arsy, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara, kullun yajri li ajalin musamma, yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah lah yang telah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Ya, tiang, langit tidak ada tiangnya, tapi kokoh, tidak rubuh, gitu kan. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, singgasananya Allah di atas langit. Dan menundukkan matahari dan bulan. Maksudnya, matahari selalu terbit pagi, bulan malam hari. Tidak pernah bertukar-tukaran ini. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan, sampai hari kiamat. Allah mengatur urusan makhluknya. Populasinya, makanannya, segala macam, oksigennya. Menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Di ayat 3-nya, وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan dialah Tuhan yang telah membentangkan bumi. Bumi bentang, kita bisa berjalan. Dan menjadikan gunung-gunung, semua gunung-gunung Allah yang buat. Dan sungai-sungai yang mengalir di antaranya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan, anggur, apel, durian, mangga, semuanya. Dan berpasang-pasangan. Ada pohon jantan betina gitu kan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan. Di ayat 4-nya, وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Daratan sama lautan gitu kan. Dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kita punya pohon, 5 pohon, kita siram dengan sama. Tidak sama ukurannya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Ada yang manis, ada yang asam. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Terus Allah ajak kita berfikir, teman-teman sekalian. Dan ini cuma contoh-contoh ya. Hampir seluruh ayat-ayat Al-Quran demikian adanya. Allah mengingatkan, Allah mengingatkan, Allah mengingatkan, selalu begitu. Ya. Dan ini kalau kita mau bahas teman-teman cukup panjang. Saya berharap teman-teman bisa kembali ke bahasan kami. Ada di YouTube, di playlistnya bisa lihat. Kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Kemudian saudaraku inilah pondasi agamamu. Kemudian saudaraku inilah rahasia rezekimu. Ini semua judul-judul yang saya rekomendasikan untuk Anda dengarkan ya. Supaya Anda lebih kuat lagi dari sisi tauhidnya. Kalau Anda sudah yakin semua dengan itu teman-teman sekalian. Dan kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW 13 tahun fase Mekah teman-teman. Belum ada jihad, ya, belum ada zakat, belum ada haji. Ya. Perintah sholat pun terjadi setelah Isra Mi'raj tahun ke-11 dari masa kenabian di Mekah. Di Mekah itu penanaman tauhid. Penanaman, jangan sembah berhala, jangan sembah patung ini. Ada pencipta langit dan bumi namanya Allah. Ini loh, saya utusannya kata Nabi SAW. Ini loh ajarannya. Ini halal, ini haramnya. Ini boleh, ini nggak bolehnya. Ini cara mendekatkan diri kepadanya. Ini kitabnya tinggal dibaca. Seperti itu. Dan akhirnya muncullah kader-kader umat ini dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat Nabi Ridwanul Alim yang bahkan dapat jaminan surga selama mereka masih hidup di dunia. Itu yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini realisasi yang luar biasa. Anda tidak akan pernah bergantung pada makhluk. Siapapun orang depan Anda, sejahat apapun dia adalah makhluk Allah. Allah mampu kalau Anda mohon kepada Allah untuk melunakkan dia. Siapapun orang di hadapan kita, ya, yang kita senangi dia adalah makhluk Allah. Allah bisa membuat dia juga senang sama kita. Dan segala macam hal Anda bisa minta kepada Allah. Selama bukan pelanggaran agama, maka Allah akan berikan. Dan ini namanya tauhid. Kita kalau bicara tauhid ini teman-teman, tidak akan pernah selesai. Ada bahkan satu kitab, judulnya kitab tauhid. Ada kalau saya tidak salah 66 bab. Itu sudah kami bedah semuanya. Ya. Coba akhir di sini ada kitab tauhid kan. Coba dilihat, ada kitab tauhid yang kami sudah bedah, itu sampai 66 bab hanya untuk membahas masalah tauhid dan juga hal-hal yang bisa membatalkan tauhid itu. Ya.
Ya, jadi ini Syekh Muhammad At-Tamimi, kitab Tauhid, kemurnian ibadah kepada Allah. Ini sudah kami bedah ya, seluruhnya insya Allah. Ini kurang lebih seingat saya ya 66 bab. Dan judul yang ke-66 itu upaya Nabi SAW dalam menjaga batas-batas tauhid dan menutup segala pintu kesyirikan. Jadi ini bisa juga Anda ikutin insya Allah di playlist YouTube bagaimana bab demi bab kami rincikan makna tauhid dan keutamaannya serta juga hal-hal yang bisa merusak tauhid itu. Baik, kita coba baca apa yang ditulis oleh penulis di sini. Setelah panjang lebar tadi kita jelaskan ya 40 menit lebih. Kita hanya menjelaskan, dan ini penting saya bilang tadi, adalah materi terpenting dari semua bab yang ada dalam buku ini. Orang kalau hijrah karena faham tentang tauhid, dia akan tenang. Diangkat dari pertama oleh penulis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila sidratil muntaha fa utiya thalathan, utiya as-salawatil khamsa wa khawatim suratil baqarah wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummatihi syai'a al-mukhimat. Ketika Rasulullah SAW diperjalankan pada malam yang berakhir di Sidratil Muntaha, ya, perjalanan Isra dan Mi'raj, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau diberikan 3 perkara. Yang pertama diberikan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua penutup surah Al-Baqarah dari mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai akhir ayat. Dan diampuni dosa-dosa besar bagi orang yang tidak menyekutukan satupun dengan Allah dari umat beliau. Hadis ini riwayat Muslim nomor 244. Jadi saksi bahasan kita adalah akhir hadis ini ya. Dan akan diampuni dosa-dosa siapapun di antara umat Islam yang tidak berbuat kesyirikan. Apa itu syirik? Menduakan Allah, merusak tauhidnya. Tauhid kan mengesahkan. Ya, seperti orang-orang Mekah, mereka tahu Ka'bah rumahnya Allah. Mereka tahu ya, tawaf itu adalah ibadah kepada Allah. Mereka lakukan haji orang-orang musyrik di Mekah. Makanya Nabi SAW kalau Anda baca fase dakwah di Mekah, itu beliau menggunakan momentum haji untuk mendakwahi manusia. Ini. Tapi mereka mendatangkan patung, menyekutukan Allah. Menganggap Allah ada, tapi patung juga ini bisa berikan kekuatan. Padahal itu batu, nggak berguna. Maka dikenal dengan masa jahiliyah. Sayangnya zaman sekarang masih ada orang begitu tuh. Dia pakai jimat-jimat, batu, kalian, apalah segala macam. Semua ini makhluk-makhluk. Kita cuma tunggangi mereka untuk mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menyembah mereka. Makanya mereka dikatakan syirik kepada Allah. Dan Nabi SAW datang memerangi syirik pada saat pembebasan kota Mekah. Beliau yang paling pertama beliau kerjakan setelah memaafkan orang-orang Mekah supaya mereka tidak perlu khawatir menjadi tawanan perang, menghancurkan 360 patung yang merupakan syirik kepada Allah SWT. Nah, ini banyak orang subhanallah dalam sholatnya, orang muslim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Habis sholat pergi kuburan sebelah masjidnya, minta-minta pada kuburan. Loh, tadi realisasi perkataan Anda mana nih? Iyyaka, hanya kepadamu. Kalau kita yakin kuburan itu bisa memberikan manfaat, bagaimana dengan Tuhan yang menciptakan tanah itu, batu nisan itu, dan juga orang yang ada di dalamnya? Ini tauhid, teman-teman sekalian. Yang kedua dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa azid. Siapa yang melakukan satu perbuatan kebaikan, aku akan berikan 10 kali lipat balasan pahala. Atau mungkin aku menambahnya, kata Allah. Jadi Anda kalau mau kerjakan sholat, Anda niat dari awal mau sholat, misalnya mau sholat malam sebelum tidur, Anda sudah dapat 1 pahala. Kalau Anda kerjakan bisa jadi 10 kali lipat. Wa man ja'a bis sayyi'ati fajaza'uhu sayyi'atun mithluha. Dan siapa yang buat dosa akan dibalas dengan 1 saja catatan dosa. Aw akfir, atau Allah bisa maafkan, kata Allah. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبُ مِنْهُ ذِرَاءً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاءً. Siapa yang mendekatkan diri kepada aku 1 jengkal saja, dia sedikit saja upaya, ya, maka aku akan dekatkan diri kepadanya 1 hasta. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاءً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. Dan siapa yang dekatkan diri kepada aku 1 hasta, maka aku dekatkan diri kepadanya 1 depa. Ya. وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُ هَرْوَلَهُ.
siapa yang mendatangkan diri kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berjalan cepat. Maksudnya Allah lebih dekatkan diri lagi kepadanya. Oman lakiyani bi qurabil ardi khati'atan la yushriku bi syai'an lakituhu bimithliha maghfirah. Dan siapa nanti menemui pada hari kiamat meninggal, asal dia muslim, dia tidak berbuat kesyirikan kepadaku sesuatu apapun, maka aku akan datangkan pengampunan untuknya sebanyak itu juga. Ini keutamaan orang bertauhid. Tidak akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan loloskan dengan tauhid. Sampai kata Nabi SAW, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat tauhid kata beliau atau la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, akan bermanfaat pada hari di mana seseorang mencari sesuatu yang dapat membebaskan dirinya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiki yawmal qiyamah, fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijjila. Kullu sijjilin mithlu maddil basar, thumma yakul, atunkiru min hada syai'a, adhalamaka katabati al-hafidhun, fayakulu la ya Rabbi, fayakulu afalaka udhrun, fayakulu la ya Rabbi, fayakulu Bala inna laka indana hasanah fa innahu la zulma alayka al-yawm fatukhraju bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fayaqulu uhdur waznak fayaqulu ya rabbi ma hadhihi al-bitaqatu ma hadhihi as-sijillat qala innaka la tudlam qala fatuda'u as-sijillati fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffa fatashatil sijillatu wa thaqulatil bitaqa fala yadhkulu masmillahi ta'ala syai'. Sesungguhnya Allah akan memilih seseorang dari umatku, jadi dari umat Islam, bukan orang lain. Kita bicara orang kafir, orang Islam ini, di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Lalu dia Allah membuka baginya 99 catatan. Masing-masing catatan sepanjang mata memandang. Dosa semuanya. Kemudian Allah bertanya, apakah kamu mengingkari ini sedikit pun? Zinanya, bohongnya, segala macam dosa-dosa. Apakah para pencatatku, kata Allah, para malaikat yang terpercaya, telah zalim kepadamu? Maka dia menjawab, tidak wahai Tuhanku. Benar semua ini, dia akuin. Dan ini teman-teman, keberuntungan bagi orang yang tidak membantah pada hari kiamat. Karena siapa yang membantah Allah hari kiamat pasti celaka. Karena Allah punya banyak bukti. Allah bertanya, apakah kamu memiliki uzur? Ada alasan? Dia menjawab, tidak wahai Tuhanku. Memang aku melakukannya, dia akui. Lalu Allah mengatakan, ya, tapi kamu memiliki kebajikan di sisiku. Sesungguhnya tidak ada kezaliman terhadapmu hari ini. Lalu dikeluarkanlah sebuah kartu yang padanya tertulis dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba juga utusannya. Lalu Allah mengatakan, hadirkanlah timbangan. Orang itu mengatakan, wahai Tuhanku, apa artinya kartu ini dibandingkan catatan-catatan ini? Satu kartu tulisannya syahadat, yang sisanya 99 buku, satu buku seluas pandangan mata, semuanya isinya dosa. Dia heran, bagaimana bisa nanti kartu yang tulisan syahadat ini bisa mengalahkan dosa-dosa ini semua? Karena dia akan diselamatkan ke surga ini. Allah menjawab, kamu tidak akan dizalimi. Lalu diletakkanlah catatan-catatan tersebut di satu timbangan dan kartu tersebut ditaruh di sisi yang lain. Ternyata catatan-catatan itu lebih ringan daripada kartu itu. Karena tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah. Ini di akhirat. Di dunia pun diberikan kebahagiaan. Orang yang bertauhid tentram. Nikmat dia bersyukur, cobaan dia bersabar. Dan selalu yakin akan ada pertemuan dengan Tuhannya, ada akhirat, maka dia selalu semangat untuk mengerjakan ibadah dan juga semangat untuk taubat dari dosa-dosa. Kata penulis, realisasi tauhid dan menjauhi segala yang dapat merusaknya adalah salah satu perkara yang dapat mengantarkan seorang hamba dengan izin Allah untuk merealisasikan kedudukan tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, diampuni bagi ahli tauhid sejati yang tidak mencampur tauhid tersebut dengan kesyirikan apa yang tidak diampuni bagi orang yang tidak demikian. Sekiranya orang yang bertauhid yang mana dia sama sekali tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, bertemu Tuhannya dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka dia Allah akan memberikan ampunan sepenuh itu pula. Ia atau ini tidak berlaku bagi orang yang tauhidnya kurang atau tidak sempurna. Sebab tauhid murni yang tidak tercemar oleh syirik
Tidak ada suatu dosa yang tetap bersamanya. Karena tauhid mencakup cinta kepada Allah dan pengagungan kepadanya. Rasa takut dan pengharapan kepadanya semata yang mengharuskan terhapusnya dosa-dosa. Meskipun sepenuh bumi, sebab najis adalah perintang sedangkan pengusirnya lebih kuat. Ini Ibnu Qayyim mengatakan, mungkin dari kitab Fathul Majid. Ya. Kemudian dikatakan oleh beliau di sini, mungkin sebagian di antara kita bertanya-tanya, apakah tauhid itu? Dan mengapa jauh dari syirik membuat kedudukan seperti ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Al-Allama atau seorang alim, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa penafian secara umum terhadap kesyirikan, yakni tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah sama sekali. Jadi tidak bergantung pada jimat, pada dukun, pada pohon, pada segala macam. Tidak akan muncul dari orang yang tetap meneruskan kemaksiatan kepada. Saya ulangi, ketahuilah bahwa penafian secara umum terhadap kesyirikan, yakni tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah sama sekali, tidak akan muncul dari orang yang tetap meneruskan kemaksiatan selamanya. Tidak mungkin orang yang senantiasa melakukan dosa besar dan terus-menerus melakukan dosa kecil, tauhidnya murni, nggak mungkin. Jadi artinya ini nanti akan diselamatkan kalau orang itu memang tauhidnya bersih. Karena kalau orang tauhid kepada Allah, pasti akan muncul di mana dia kalau habis buat dosa, dia menyesal. Dia menyesal gitu ya. Sehingga dia tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Dia tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Ini termasuk sesuatu yang paling mustahil. Dan jangan perhatikan orang yang suka mendebat yang sama sekali tidak memiliki amalan-amalan hati. Bahkan hatinya seperti batu atau lebih keras lagi. Yang mengatakan apa penghalangnya, apa kemustahilannya. Seandainya benar-benar ditentukan demikian, maka tidak ada kemustahilan sama sekali. Biarkan hati yang terfitnah ini dengan bantahan dan kebodohannya. Artinya, kalau ada orang mengatakan hadis tadi itu, berarti boleh dong kita buat-buat dosa aja. Toh juga Allah akan maafkan, yang penting kita bertauhid, gitu kan. Yang penting kita bertauhid. Tapi ternyata tidak. Kata beliau bukan seperti itu. Ini orang yang memang bertauhid tapi sempat terjun dalam dosa, lalu kemudian dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa tetap meneruskan kemaksiatan berarti mengharuskan rasa takutnya, hati kepada selain Allah, pengharapan kepada selain Allah, rasa cinta kepada selain Allah, ketundukan kepada selain Allah, dan tawakal kepada selain Allah, yang menjadikannya tenggelam dalam lautan syirik. Dan pemutus dalam hal ini adalah apa yang diketahui manusia dari dirinya. Jadi dia memiliki akal, sebab ketundukan kepada maksiat pasti dilakukan dengan hati sehingga mewariskan rasa takut kepada selain Allah. Dan itu adalah syirik, mewariskan baginya rasa cinta kepada selain Allah dan memohon pertolongan kepadanya dari faktor-faktor yang mengantarkan kepada tujuannya. Jadi maksudnya kalau ada orang yang terus saja melakukan perbuatan dosa, berarti dia sebenarnya tidak mentauhidkan Allah. Ya. Karena dia pasti berarti lebih takut atau lebih sama lawan jenisnya yang sedang diajak berzina misalnya, atau atasannya yang dia terus ikut pelanggaran-pelanggaran, berarti dia lebih takut dengan itu, tidak takut sama Allah, berarti dia bersyirik. Seakan-akan atasannya atau tadi pasangannya itu setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi amalnya bukan demi Allah dan bukan karena Allah. Ini adalah hakikat syirik. Memang benar, boleh jadi dia memiliki tauhid Abu Jahal dan para penyembah berhala, yaitu tauhid rububiyah. Abu Jahal, Abu Lahab, kalau ditanya siapa ciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ini namanya tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dari sisi penciptaan. Seandainya tauhid rububiyah ini saja dapat menyelamatkan niscaya para penyembah berhala akan selamat. Masalahnya terletak pada tauhid uluhiyah yang membedakan antara kaum musyrikin dan kaum yang bertauhid. Apa itu tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dari sisi ibadah. Jadi tidak cukup tauhid rububiyah saja, mengesahkan Allah dari bahwasanya Allah pencipta. Karena itu orang-orang Mekah musyrik dulu mengatakan itu. Tapi harus juga memurnikan ibadah. Nggak boleh lagi bergantung pada makhluk seperti menyembah berhala-berhala yang dilakukan oleh orang-orang Mekah tersebut. Maksudnya, bagi orang yang tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, mustahil akan bertemu Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi dalam keadaan tetap meneruskan kesalahan-kesalahannya tanpa bertobat darinya, sekaligus membawa kesempurnaan tauhidnya yang merupakan puncak kecintaan, ketundukan, kepatuhan, rasa takut dan harap kepada Tuhan Allah SWT. Maksudnya orang yang bertauhid ini, yang tadi panjang lebar kita jelaskan, pasti dia dengan tauhidnya takut kepada Allah untuk melanggar larangan-larangan Allah. Dia juga dengan tauhidnya dia mencintai amalan yang Allah perintahkan, ya sholat, ya puasa, ya sedekah, ya haji dan seterusnya. Realisasi tauhid mencetak perilaku muslim yang memiliki jiwa yang menolak dan tidak menerima kemaksiatan. Kalau orang tauhidnya murni pasti dia akan tolak itu.
Dia merasa bahwa rasa cintanya kepada Tuhannya, ketundukannya dan kebutuhannya kepadanya, Sang Pencipta Allah, menghalanginya untuk melanggar larangan-larangannya dan melampaui batasan-batasannya. Tak kala dia melakukan sedikit dari hal itu, maka tak lama setelah itu ia akan bangkit dan sadar. Sebagian orang membayangkan dan berlebihan dalam memahaminya sehingga dia menyangka bahwa nas-nas tersebut menyatakan kebebasan baginya. Jadi seakan-akan hadis tadi bisa dijadikan sebagai bahan pegangan, bahwasanya dia akan bebas nanti hari kiamat. Dan bahwa dia mendapatkan jaminan pengampunan dan pemaafan selama kedua telapak kakinya tidak mengantarkan untuk tanda kutip bertawaf mengelilingi kuburan, karena kan ini tawaf di kuburan syirik kepada Allah, karena tawaf cuma di Ka'bah. Dan dahinya tidak bersujud kepada Allah. Pemahaman ini jauh dari kebenaran dan tidak mengandung kebenaran sedikit pun. Jika benar demikian, lalu apa maksud bahwa ahli tauhid akan disiksa di neraka menurut kadar amal perbuatan mereka? Padahal mereka mengatakan la ilaha illallah dan tidak menyekutukan Allah. Ini tidak lain berarti bahwa pengertian tauhid dan realisasinya serta menafikan syirik itu lebih jauh dan lebih mendalam dari sekedar pandangan pendek yang dilihat oleh sebagian mereka. Artinya ahli tauhid yang akan dikeluarkan dari neraka, kenapa mereka bisa masuk neraka dulu? Karena memang ada di antara mereka yang lalai, tapi tidak merusak tauhidnya. Artinya, mereka pernah buat dosa, mereka tidak sempat taubat, lalu meninggal. Nah, waktu ditimbang ternyata lebih berat dosanya. Dia masuk ke neraka dulu. Maka Allah SWT akan keluarkan mereka. Ya. Begitu juga dengan hadis ini. Ini kan dikatakan Allah, kata Nabi SAW, Allah akan memilih dari hamba-hamba dari umatku. Jadi maksudnya ada mungkin orang yang Allah khususkan memang untuk itu. Bukan semua orang akan seperti ini. Selama tidak syirik, kemudian dia langsung akan selamat pada hari kiamat. Tapi ada orang yang Allah pilih memang sebagai bukti Allah itu maha luas rahmatnya. Begitu. Pengertian difahami orang tentang tauhid dan syirik tidak lebih baik keadaannya dari pengertian dan istilah-istilah syar'i lainnya yang tertutupi oleh kabut dan karat serta dikuasai oleh pemahaman-pemahaman manusiawi dan hawa nafsu. Banyak orang menyalahgunakan itu ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kita tidak mengatakan bahwa tidak akan masuk neraka seorang pun dari ahli tauhid. Tapi banyak dari mereka masuk neraka karena dosa-dosa dan disiksa menurut kadar perbuatan buruknya. Kemudian akan dikeluarkan darinya. Tidak ada kontradiktif di antara dua perkara tersebut bagi orang yang mengetahui apa yang telah kami kemukakan tadi. Ya. Jika Anda mengetahui hal itu, wahai saudaraku yang mulia, maka hendaklah Anda mengumumkan berpisah dan tidak rujuk lagi dengan pemahaman-pemahaman yang kaku yang memberikan gambaran kepada si empunya pemahaman tersebut bahwa mereka terbebas dari syirik dan merealisasikan tauhid hanya sekedar menjauhi simbol-simbol tertentu atau menghafal ungkapan-ungkapan tersebut. Bahkan hanya sekedar karena dilahirkan di negeri tauhid dan nasabnya bersambung serta tidak terputus dengan ahli tauhid. Artinya ini semua panjang lebar penjelasan tentang masalah jangan sampai disalahgunakan hadis tadi. Ya. Karena orang kan kalau fahami Allah mengatakan kalau seandainya orang datang menemuiku pada hari kiamat sebanyak bumi dosanya lalu kemudian dia tidak bersyirik, Allah akan datangkan pengampunan sebanyak itu pula. Nah ini jangan sampai orang bersandar dengan itu. Kalau gitu saya yang penting tidak syirik. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan dengan dia terus memilih dosa, dia seakan-akan melakukan kesyirikan karena dia lebih cinta kepada dosa itu atau kepada ajakan syaitan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud sini adalah bagaimana orang-orang ahli tauhid yang pernah berbuat dosa memang qaddarallah Allah takdirkan mereka meninggal sebelum sempat bertobat. Lalu ditimbang dosanya lebih berat, maka mereka masuk neraka dulu. Nah itu yang dimaksud di sini. Atau Allah bisa maafkan. Allah datangkan Allah maafkan dia. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata lagi, kita tidak akan mengatakan bahwa tidak akan masuk neraka seorang pun dari ahli tauhid. Tapi banyak dari mereka yang masuk neraka karena dosa-dosanya dan disiksa menurut kadar perbuatan buruknya. Kemudian akan dikeluarkan darinya. Tidak ada kontradiksi di antara dua perkara tersebut bagi orang yang mengetahui apa yang telah kami kemukakan tadi. Kata beliau, jika Anda wahai saudaraku yang mulia, hendaklah mengumumkan berpisah atau tidak rujuk lagi dengan pemahaman-pemahaman yang kaku yang memberikan gambaran si empunya pemahaman tersebut bahwa mereka terbebas dari syirik dan merealisasikan tauhid hanya sekedar menjauhi simbol-simbol tertentu untuk menghafal ungkapan-ungkapan tersebut, bahkan hanya sekedar karena dilahirkan di negeri tauhid dan nasabnya bersambung serta tidak terputus dengan ahli tauhid. Jadi bukan berarti karena ayahnya tidak bersyirik kemudian dia pun memberikan dirinya pasti selamat. Tidak, dia harus selamatkan dirinya.
Dengan Anda mengetahui kebutuhan Anda yang mendesak untuk merealisasikan tauhid dalam hati dan senantiasa mengoreksinya, Anda akan mengetahui bahwa tauhid itu bertingkat-tingkat, berfase-fase, dan berderajat-derajat yang berbeda-beda. Karena itu, Anda harus berusaha mendakinya dan berlomba. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, ketahuilah bahwa cahaya la ilaha illallah akan menguak kabut dosa, tergantung kuat atau lemahnya cahaya tersebut. Sebab kalimat tersebut memiliki cahaya. Ahli tauhid berbeda-beda dalam hal kuat dan lemahnya cahaya tersebut yang hanya diketahui oleh Allah yang maha tinggi. Sebagian orang ada yang cahaya kalimat tersebut dalam hatinya seperti matahari. Ada orang yang cahaya kalimatnya tersebut dalam hatinya seperti bintang yang bersinar terang. Ada orang yang cahaya kalimat itu dalam hatinya seperti api unggun yang besar. Yang lainnya seperti pelita yang terang. Dan yang lainnya lagi seperti pelita yang lemah cahayanya. Karenanya cahaya-cahaya tersebut akan nampak pada hari kiamat nanti, ya, di kanan kiri mereka dan di hadapan mereka berdasarkan kadar tersebut, tergantung cahaya kalimat tersebut yang terdapat dalam hati mereka, baik dalam bentuk ilmu, amal, ma'rifat maupun kondisi. Artinya orang kalau betul-betul mentauhidkan Allah nanti akan ada cahaya dalam hatinya. Makin dia kuatkan ibadahnya kepada Allah, makin dia menjauh yang haram, makin kuat cahaya tersebut. Jadi sebenarnya ahli tauhid itu pasti mereka akan jauhkan diri dari kemaksiatan. Jadi tidak ada ahli tauhid tidak akan ada menjadikan hadis ini sebagai, oh kalau gitu kita kan ahli tauhid, udah kita maksiat aja. Nggak ada yang begitu tuh. Belum pernah ada orang ahli tauhid begitu. Pasti mereka justru dengan tauhidnya makin dekat kepada Allah. Seperti ada teman-teman di awal ikuti acara kita. Pada saat Anda betul-betul ikuti dari awal ini dan mengikuti bagaimana ayat-ayat yang kita bacakan, bagaimana contoh-contoh yang kita sampaikan, pasti berbeda. Kita akan merasa, oh ternyata saya punya Tuhan ya. Jadi dia takut melanggar, dia juga mau melakukan ketaatan-ketaatan supaya dia mendapatkan apa yang diharapkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Ya. Dan ini tingkatan-tingkatan tergantung. Kata beliau, karena ahli tauhid itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda sedemikian rupa, maka hasil dan buah tauhid itu di dunia dan di akhirat juga berbeda-beda pula. Masih Ibnu Qayyim menjelaskan pengaruh hal itu. Dalam perkataannya, semakin cahaya kalimat itu besar dan kuat, maka ia membakar syubhat dan syahwat menurut kekuatannya. Makin kuat kita mentauhidkan Allah, maka makin banyak membakar hawa nafsu. Kita jadi tidak mau berbuat dosa, jadi takut kepada Allah. Bahkan ada kalanya ia mencapai keadaan di mana syubhat, syahwat dan dosa yang bertabrakan dengannya pasti terbakar. Hilang maksudnya. Inilah keadaan orang yang benar dalam tauhidnya, yang tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Dosa, syahwat dan syubhat yang mendekati cahaya itu pasti akan terbakar. Ya, jadi dosa yang diikuti dengan hawa nafsu, syahwat, dan juga syubhat. Syubhat ini ragu-ragu, benar enggak sih gitu lah. Ya. Akan hilang. Dosa, syahwat atau syubhat yang mendekati cahaya itu pasti akan terbakar. Langit keimanannya telah dijaga dengan bintang-bintang dari semua pencuri kebaikannya. Pencuri tidak akan bisa mengambilnya kecuali saat lengah dan lalai yang memang hal itu bersifat manusiawi. Jika dia sadar dan mengetahui apa yang telah dicuri darinya, maka dia merampasnya kembali dari pencurinya atau berusaha berkali lipat untuk mencarinya. Dia senantiasa demikian menghadapi para pencuri, baik dari kalangan jin maupun manusia. Bukan seperti orang yang sengaja membuka pintu ke perbendaharaannya untuk mereka dan punggungnya berpaling dari pintu tersebut. Karena itu marilah kita umumkan, wahai saudaraku yang mulia, untuk merealisasikan tauhid dalam hati kita dan memenuhinya dengan kecintaan kepada Allah dan mengagungkannya, serta membebaskan diri dari ketergantungan dengan selainnya dan mengharapkan atau menghadapkan diri kepada selainnya. Jadi tinggalkan semua selain Allah SWT, dan ketahuilah kesimpulannya adalah tauhid bertingkat-tingkat tergantung daripada bagaimana kita mengenal Tuhan kita Allah. Makin kuat tauhid tersebut, cahayanya makin kuat, makin menghilangkan semua syahwat dan syubhat dari hati kita. Allahu a'lam.